Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pendekatan interdisipliner dalam pendidikan sejarah. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi tunggal dari mahasiswa Herda De Kowi, putra Papua, putri Nabire, yang campur, katanya ayah ibunya turunan Jawa juga. Dan Herda sudah mengirim PPT-nya, dan mari untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Herda, silakan presentasi dalam 5 sampai 7 menit mulai dari sekarang. Baik, Pak. Terima kasih. Apakah sudah terbaca? Untuk PPT-nya? Sudah ada, Herda, silakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Herda Desi Kurniawati Kowi dengan NIM 1805822. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah Pepera pada tahun 1969 di Irian Barat atau Irian Jaya pada waktu masa di mana perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Irian Jaya pada pemerintahan Belanda. Sebelum kedatangan bangsa Eropa di Irian Jaya, atau disebut sekarang dibilang Papua, penduduk di daerah ini, khususnya di daerah Papua itu adalah kebanyakan pesisir pantai, di mana di bagian utara pantai barat setelah mempunyai hubungan erat dengan Indonesia. Nah, pada zaman itu hubungan antara Papua dan Indonesia itu sudah berjalan lama dengan adanya kegiatan perdagangan yang berlangsung sejak zaman Sriwijaya, dan kemudian jalinan hubungan tersebut lebih meningkat dalam jalin hubungan politik pada masa kekuasaan Mojopahit. Nah, beberapa daerah di Irian pun telah menjadi bagian kerajaan Mojopahit, dan hubungannya berlanjut sampai masa kerajaan dari kerajaan Tidore. Pada waktu kedatangan bangsa Belanda ke Irian yang sudah hampir lama, tentu telah menguasai sebagian besar atau tempat tinggal yang wilayah yang ada di Irian. Dan dalam perjuangan dari masyarakat Papua sendiri atau Irian Jaya pada waktu itu sudah ada, cuman tidak serempak untuk melakukan perlawanan. Belanda saat berkuasa di Irian atau pada masa pemerintahan Belanda ini telah mendirikan sebuah sekolah polisi dan pemulihan praja dengan tujuan untuk menanamkan sikap nasionalisme Papua dan golongan terdidik yang patuh pada Belanda. Akibatnya lahirlah golongan pro Papua dan pro Indonesia. Oleh Belanda, golongan pro Indonesia ini, Belanda berusaha untuk menjatuhkan Indonesia untuk
tidak persatuannya antara Irian dengan Indonesia. Selanjutnya adanya perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda. Pada masa konfirmasi antara Indonesia dan Belanda dalam pembebasan Irian ini telah berakhir. Pada suatu babak baru yang harus dijalani karena ada ditandai dengan persetujuan New York persoalan tentang Irian yang belum tuntas. Bintang ke Indonesia kewajiban mengadakan usaha-usaha untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Irian untuk melaksanakan kebebasan memilih dalam rangka mewujudkan penentuan nasib sendiri. Untuk yang dilaksanakan sebelum akhir tahun 1969. Dengan demikian pemerintahan Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan perwujudan menentukan nasib sendiri, kemudian lebih dikenal sebagai penentuan pendapat rakyat di Irian Jaya. Dan selanjutnya itu adanya masa konfirmasi antara Indonesia dan pada bulan awal Juli 1969 ini secara turut di Kabupaten Pepera, di setiap kabupaten di Kabupaten Pepera diselenggarakan sehingga pada awal bulan Agustus 1969 penentuan pendapat rakyat di Kabupaten Iria selesai dilaksanakan. Pada 17 Agustus 1969 keutuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah benar-benar terwujud secara de facto dan de jure dengan hasil Pepera 1969. Sebagai satu gambaran situasi pada saat pelaksanaan Pepera di Jayapura tentang bagaimana kehendak rakyat Irian, ada yang menyatakan dengan mengucapkan pada suatu sidang Pepera itu dari seorang wakil rakyat yang duduk di dalam DMP, yang mana tertulis dalam buku Der John Patiara pada yang ada di dalam referensi saya ini. Yang membuat saya sangat senang adalah dalam seorang wakil rakyat yang mengutarakan tentang bagaimana Indonesia pada untuk Irian itu, dia mengatakan bahwa mengapa harus pisah dari Indonesia kalau anak-anak kita sekarang telah memasuki sekolah. Ini adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan rakyat Irian sudah mendapatkan pendidikan yang bisa dibilang sama sampai sekarang. Ya, terus demikian dalam pernyataan bahwa awal mula perjuangan kebebasan Irian ini penjajah telah dibina oleh putra-putra perjuangan Irian dan dilakukan adanya perubahan poin di Otsus rakyat Irian Jaya tetap satu dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan bersatu. Dalam metode yang diberikan dalam presentasi ini adalah Herda, saya pikir cukup dimengerti penjelasannya. Mungkin close dulu share screen-nya supaya saya bisa memberikan komentar dan saran-saran atas presentasi Anda. Silakan di close dulu share screen-nya. Oke, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Herda, sangat menarik ya. Walaupun Herda nggak tahu karena Anda lidah Papua, tapi kan Anda fasih bahasa Indonesia ya. Kenapa menulis peperak itu jadi peperah? Pakai H. Peperak ya, penentuan pendapat rakyat, bukan peperah. Kalau pakai H, nanti menyebut rakyatnya rakyat. Nah, itu jadi singkatannya yang betul ya, peperak, bukan peperah. Nah, itu
Nanti lain tuh maknanya. Herda di Praha itu lain. Maaf. Oke, Herda ya. Tapi menarik penjelasannya. Pertama, saya bersyukur karena Herda mampu menjelaskan peperani secara seimbang, ya, secara objektif, tidak membuat satu judgment in history, tidak membuat penilaian yang subjektif pada sejarah. Itu bagi saya sangat menggembirakan karena nanti saya ingin memberikan komentar. Jadi ini yang mestinya juga nanti dalam makalah oleh Herda dielaborasi, banyak pendekatan yang bisa dilakukan supaya kita bisa memahami pepera ini. Justru yang harus jadi concern pembahasan Herda itu adalah pertama, mengapa pepera itu harus diadakan, bagaimana diadakannya, dan mengapa juga akhirnya pepera itu kok hasilnya tadi yang seperti Herda katakan, rakyat Irian, rakyat Papua akhirnya harus bergabung dengan Indonesia. Itu yang satu kenyataan sejarah yang harus dijawab oleh analisisnya Herda. Tadi Herda membuat satu pernyataan yang cantik dari seorang wakil Irian, mungkin namanya Keisepo ya, yang ada dalam mata uang 10.000 itu ya, bukan? Untuk dalam referensi yang saya baca di buku John Batia itu yang imperialisme dan nasional ini tuh tidak menuliskan siapa yang berbicara, cuma ada yang berbicara, jadi saya tenang. Jadi ya pernyataannya menarik karena ini adalah satu gejala umum bahwa mengapa sebuah suku bangsa atau bahkan sebuah bangsa, katakanlah Papua, pada akhirnya ingin bergabung ke dalam satu sistem politik yang lebih besar yang dipanggil dengan Negara Republik Indonesia. Jadi dari pernyataan Herda tadi, sebab bangsa ini, negara bangsa ini, Republik Indonesia dibangun atas dasar, ini prinsip dasarnya yang sangat penting, ya, equal to all citizen, memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara. Jadi itu yang menjadikan, saya pikir, mengapa wakil dari Papua pada tahun 69 itu menyatakan seperti itu, mengapa harus berpisah dengan Republik? Ini rumah yang bagus, memberi kesempatan yang sama kepada semua warga negara, tidak ada diskriminasi. Barangkali kalau dasarnya not equal to all citizens, Herda tidak akan bisa kuliah di UPI. Jadi ini yang menurut saya menjadikan mengapa sebagian besar sampai sekarang warga Papua tetap betah dengan rumah yang bernama NKRI karena memberi peluang yang sama kepada anak bangsa untuk memasuki semua sektor kehidupan. Bahwa dalam proses bersaing untuk mencapai tujuannya itu kemudian ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, ada yang tertinggal, tapi peluang memberi kesempatan yang sama itu yang lebih penting. Saya juga diberi peluang yang sama bahwa saya hanya sampai jadi dosen, alhamdulillah. Memang kemampuan saya hanya segitu. Jadi yang penting pemerintah, negara telah memberi peluang yang sama kepada semua anak bangsa, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal ras. Itu yang menurut saya dasar yang sangat penting bagi Republik ini, yang pada akhirnya mungkin Herda bisa menjelaskan, itu yang menjadikan Pepera penentuan pendapat rakyat 69 pada akhirnya bisa dimenangkan oleh pihak Republik dan bisa mengalahkan keinginan-keinginan yang agar Papua memisahkan diri atau menjadi negara merdeka. Jadi mungkin itu yang harus dijelaskan oleh Herda, sehingga mengapa harus ada Pepera, bagaimana proses Pepera itu berlangsung, dan pada akhirnya mengapa Pepera berhasil meyakinkan masyarakat internasional bahwa sebagian besar warga Irian Barat, warga Irian Jaya, warga Papua sekarang ingin tetap di bawah naungan atau tinggal bersama di dalam rumah besar yang namanya NKRI bersama bangsa-bangsa yang lain. Bersama suku-suku bangsa yang lain. Sunda, Jawa, Aceh. Herda sendiri tadi saya tanya sebelum Zoom meeting, Herda bangsa apa? Susah.
Dia bilang saya sekarang jadi bangsa Indonesia karena udah nggak bisa ngomong lagi bahasa Mor. Sudah lupa dengan bahasa ibu, bahasa daerah. Satu bukti bahwa proses menjadi Indonesia juga itu berlangsung dengan baik. Jadi kami tidak pernah orang Sunda welcome kepada suku bangsa manapun. Kami punya moto Someah Hadekasema. Jadi kalau Herda ingin kuliah di UPI Bandung, welcome. Mau tinggal di Bandung, welcome. Mau dapat suami orang Bandung, dengan senang hati. Itu yang menjadikan proses menjadi Indonesia itu demikian dinamis, demikian lancar, dan ini juga yang harus dipahami mengapa kemudian penentuan pendapat rakyat itu menjadi berjaya, menjadi berhasil. Tapi mungkin Herda perlu menggunakan pendekatan-pendekatan lain, ya, misalnya dari sisi komunikasi, ya, bagaimana tokoh-tokoh dari Indonesia dalam rangka untuk memenangkan pepera itu, mengambil hati rakyat Papua itu, menggunakan komunikasi. Misalnya pada tahun 60-an namanya kan masih Irian, ya. Nah, itu sejak masa revolusi populer istilah bahwa Irian itu dikomunikasikan, disampaikan secara massal kepada publik, singkatan daripada ikut Republik Indonesia anti Nederland. Itu. Jadi betapa istilah itu terus dipopulerkan ketika Irian belum menjadi Papua, sehingga mungkin bagi masyarakat Irian, masyarakat Papua, dengan komunikasi yang gencar seperti itu, mereka menjadi yakin bahwa Republik Indonesia itu lebih baik diikuti daripada ikut dengan negeri Belanda atau ikut dengan arahan daripada Nederland. Jadi mungkin faktor komunikasi juga harus dianalisis, apakah misalnya komunikasi petugas-petugas pepera ini dia menggunakan bahasa Indonesia kah, bahasa daerah kah, untuk meyakinkan kepala-kepala suku di Papua pada masa itu bahwa ikut Republik Indonesia lebih baik daripada ikut Nederland. Itu mungkin boleh juga Herda analisis kalau ketemu, ya, bahannya, ya. Belum lagi dari sisi politik misalnya, ya. Sejak awal ketika Irian bergabung dengan Indonesia 69, pemerintah pusat di Jakarta tidak mengangkat gubernur orang luar Papua. Tapi justru diangkat gubernur pertama adalah Raja Tidore yang dalam sejarahnya memang punya hubungan khusus dengan Papua. Tadi Herda menyebut jauh sebelumnya Papua itu punya hubungan dengan Indonesia, yang dimaksud tentu kerajaan Tidore, ya. Sebab kebanyakan masyarakat di Kepala Burung sampai sekarang di Sorong, di Raja Empat, di Manokwari itu Muslim karena memang pengaruh interaksi dengan Kesultanan Tidore. Jadi menempatkan gubernur Papua pertama, Irian pertama, Raja Tidore, itu juga satu bukti penghargaan pemerintah Indonesia bahwa Papua harus dipimpin oleh orang Papua atau oleh pemimpin yang berpengaruh dan diterima oleh masyarakatnya. Saya pikir sampai sekarang. Jadi itu yang menjadikan mungkin mengapa dari sisi politik pun, kebijakan politik pemerintah pusat betul-betul memperhatikan sejarah Papua, ya. Dilihat dari sisi budaya mungkin Herda boleh analisis, ya, sebab orang di luar Papua sering keliru memahami Papua, seolah-olah Papua itu satu entitas tunggal. Padahal tadi Herda bilang saya orang pantai, beda tuh dengan orang gunung. Papua Barat di Sorong, di Manokwari beda dengan Papua di Jayapura. Belum lagi kata Herda bahu dan itunya Papua itu sampai Manokwari, oh itu beda banget. Jadi mungkin dari sisi budaya Herda boleh memilah, ada Papua Barat, Papua Timur, ada Papua Pantai, Papua Gunung, ada orang kota, ada orang kampung, sehingga ini juga menjadikan pendekatan katakanlah atau kebijakan yang dikenakan kepada masyarakat Papua harus berbeda dan harus bijak. Tidak bisa digebiah uyah, kata orang Jawa, disakompet daunkan, digeneralisir bahwa Papua itu harus gini. Tidak, harus pakai pendekatan yang bijak dan berbeda-beda.
mendekati Herda yang orang pantai beda dengan mendekati orang Wamena yang di gunung. Saya pergi ke Wamena. Saya lihat kalau orang pantai macam Herda ramah ya, sering senyum gitu, cantik lagi. Kalau orang gunung kucem tuh, Herda tahu kucem? Baud. Cemberut aja. Jadi ini penting pemahaman tentang budaya ya. Mungkin Herda juga bisa menggunakan atau menganalisis pakai disiplin hubungan internasional ya. Jadi kalau kita lihat konteks mengapa Pepra itu akhirnya bisa dimenangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, memang konteks masyarakat internasional, konteks politik masyarakat internasional pada waktu itu sangat mendukung Republik Indonesia. Kita tahu Amerika Serikat misalnya jelas melalui perundingan New York akhirnya harus mendukung Indonesia untuk Papua kembali kepada Republik Indonesia dan menekan Belanda supaya segera menyerahkan Papua, karena tentu masyarakat Amerika sangat berkepentingan dan sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia karena telah berjasa sejak tahun 65 sampai 69 menghancurkan kekuatan komunis di Indonesia. Yang Amerika sendiri di Vietnam tidak berhasil menghancurkan komunis. Ini Indonesia tanpa harus Amerika berperang melawan Vietcong, komunisnya hancur di sini. Jadi Amerika Serikat sendiri sejak awal Pepra 69, saya pikir sampai sekarang ya, tetap mendukung bahwa Papua, bahwa Irian itu bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Belum lagi dari sisi sejarah, ini sebaiknya Herda tadi tidak hanya sebelum 69 punya hubungan dekat Indonesia, jauh sebelum itu. Jadi konsep Indonesia modern ini, negara Indonesia modern ini secara teritori, kita tetapkan sejak Agustus 65 bahwa wilayah Republik Indonesia adalah semua jajahan Belanda, bekas jajahan Belanda di Asia Tenggara. Jadi Irian atau Papua adalah bekas jajahan Belanda. Dengan demikian dia bagian sah dari wilayah Republik Indonesia secara teritori. Mengapa Timur Timur dipermasalahkan ketika bergabung di Indonesia? Sebab secara historis Timur Timur bukanlah bekas jajahan Hindia Belanda. Mengapa Brunei, mengapa Sarawak, mengapa Sabah, walaupun sama-sama di satu pulau namanya Kalimantan, tapi tidak masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia sebab dia bukan bekas jajahan Belanda. Mengapa Papua Nugini kulitnya sama, hampir sama dengan Herda, mungkin bahasanya juga relatif sama, tapi tidak masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia sebab dia bukan jajahan Belanda. Jadi Pepra ini dari sisi historis pun Indonesia punya legitimasi sejarah yang kuat bahwa Irian Barat, Papua secara historis bagian sah dari Republik Indonesia. Sebenarnya Pepra ini adalah satu sikap mengalah yang sangat besar bagi Indonesia. Seharusnya tidak usah diadakan Pepra sebab itu bagian dari wilayah Indonesia yang sah, tapi pemerintah Republik Indonesia untuk menunjukkan bahwa demokratis, memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk bergabung, maka diadakan Pepra. Kalau di negara lain mana ada satu daerah yang sudah jelas-jelas menjadi milik negara itu diadakan referendum. Anda mau tetap bergabung dengan Indonesia atau mau berdiri sendiri? Ya, nggak ada. Tapi Indonesia sudah menunjukkan tahun 69 bahwa masih diberi kesempatan bagi warga Papua menentukan pilihannya. Walaupun tentu ada dinamika, ada perbedaan pendapat, dan tentu juga ada usaha-usaha politik bagaimana agar Pepra itu pada akhirnya bisa dimenangkan oleh pihak Indonesia. Herda tadi menyebut, termasuk sekarang tentu menjadi kritik juga bagi sebagian orang Papua, bahwa Pepra itu kurang terbuka, kurang demokratis karena hanya minta pendapat kepala suku, tidak minta pendapat tiap warga negara. Ya situasinya, kondisinya pada waktu itu seperti itu. Kepala suku itu orang penting, wakil dari masyarakatnya. Kalau saya ingin tanya pendapat orang Nabire, saya akan minta pendapat kepala suku Nabire, tidak akan minta pendapatnya Herda. Kan gitu logikanya ya. Jadi
harus dilihat konteks zamannya, jangan membayangkan harusnya Pepera itu seperti pemilu sekarang, pemilihan presiden secara langsung, ya itu udah mendahului zamannya. Dulu yang utama itu suara kepala suku, dan itu juga yang didekati oleh pemerintah Indonesia, pemimpin Indonesia, agar kepala-kepala suku yakin seperti pernyataan Herda tadi, wakil parlemen, bergabung dengan Indonesia itu lebih baik, anak-anak sekolah kita bisa sekolah, bisa mendapat pekerjaan yang layak, sama diberi kesempatan dengan suku-suku yang lain, tidak ada perbedaan. Itu yang mungkin menjadikan kepala-kepala suku pada waktu itu, setelah didekati, setelah diyakinkan, akhirnya berhasil dengan keyakinan yang tadi disampaikan oleh Herda. Walaupun ada juga tentu kepala suku atau tokoh-tokoh lain yang tidak seluruhnya bersetuju. Tapi generally, pada umumnya, hasil Pepera menunjukkan sebagian besar warga Papua adalah ingin tetap bergabung dalam rumah besar yang namanya NKRI. Ya. Walaupun katanya NKRI harga mati ya, tapi kalau ngurus negaranya nggak benar, harganya masih boleh ditawar itu ya. Jadi kita nggak boleh juga mentang-mentang NKRI harga mati, kemudian ngurus negara ini nggak benar, nanti penghuni rumahnya kalau diperlakukan tidak adil lah. Saya mau bergabung ke rumah ini karena menganggap rumah ini nyaman. Kalau tidak nyaman ngapain ya? Minggat aja kan gitu logikanya. Oke, saya pikir Herda harus mampu menjelaskan proses Pepera, mengapa harus Pepera, bagaimana proses Pepera itu, dan akhirnya mengapa Pepera itu bisa dimenangkan oleh pihak pro Republikan. Itu Herda harus jelaskan dengan menggunakan berbagai pendekatan ya, perspektif sejarah, politik, budaya, sehingga penjelasan Herda itu meyakinkan lah. Dan saya senang karena Herda tadi tidak judgment in history ya, tidak membuat pengadilan sejarah, tidak memaki-maki OPM atau tidak memaki-maki Republik. Nah, itu bagus lah ya, harus gitu calon sarjana tuh ya. Untuk apa juga memaki-maki OPM, kita nih pendukungnya juga bukan. Untuk apa memaki-maki Republik, belum tentu kita juga dapat bayaran. Jadi kita sebagai calon sarjana netral saja, komprehensif saja menganalisisnya, memahami sebuah fenomena, mengapa Pepera itu harus dilaksanakan, bagaimana proses pelaksananya, dan mengapa juga akhirnya Pepera itu pada tahun 69 sampai sekarang bisa dimenangkan oleh pihak-pihak yang pro pada Republikan, pada negara Republik Indonesia. Saya pikir wah sudah 27 menit tuh Herda. Saya senang aja karena Herda adalah putri Nabire ya, yang cantik, yang mau studi di UPI. UPI itu coba namanya UPI, Herda. Kalau perguruan IKIP lain namanya nama kota. Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang. Kami bukan Universitas Negeri Bandung. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Artinya welcome kepada siapa saja, bukan orang Bandung saja, orang Nabire, orang Sorong, orang Jayapura, silahkan studi di UPI, equal to all citizen, memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk belajar di UPI, sebab ini kampus NKRI, harga masih hidup, masih bisa ditawar ya, bukan harga mati ya. Saya pikir itu saja. Kita akan beralih ke WhatsApp grup, akan mendengar komentar-komentar ringkas dari teman-teman Herda. Mungkin ada saran, ada komentar apa ya. Kalau menurut Herda bermanfaat, silahkan diperhatikan. Kalau enggak, yang penting saran-saran dari saya tadi, coba Herda harus fokus analisisnya pada penentuan pendapat rakyat, mengapa harus ada Pepera, bagaimana proses Pepera berlangsung, dan mengapa akhirnya Pepera itu dimenangkan oleh pihak-pihak yang pro pada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ya, supaya kita mendapat pemahaman yang penting. Tapi jangan lupa namanya Pepera, jangan Peperah ya. Lain tuh maknanya. Nanti seperti sapi diperah, itu jadi beda makna ya.
Itu saja, mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini, sudah 30 menit, dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke WhatsApp group, dan izin saya mau